Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widiati. Apa kabar semuanya teman-teman? Hari ini izinkan saya untuk melunasi tugas saya, yakni tugas Certified Public Speaking. Kepada yang terhormat Master Anas in Action dan juga Miss Prima. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Maksud saya adalah waktu dan kesempatannya karena sudah mengizinkan saya untuk melunasi tugas dan hutang saya ini. Baiklah kalau begitu, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perkenalkan, saya adalah Widiati. Saat ini saya masih berada di SMA IT Gema Nurani, Kota Bekasi. Saya sebagai guru dan juga digital trainer di SMA IT Gema Nurani, Kota Bekasi. Dan saya juga sebagai digital trainer di komunitas guru digital milenial atau yang disingkat dengan KGDM. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjut, saya memiliki sebuah quotes ini dari John Dewey. Ya, if we teach today's students as we thought yesterday's, we rob them of tomorrow. Jadi quotes ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang ingin saya coba explore dalam penugasan Certified Public Speaking saya. Oke, jadi kalau menurut John Dewey ini ketika kita, maksudnya adalah guru, mengajarkan murid-murid zaman atau era saat ini dengan apa yang telah guru-guru terdahulu telah mengajarkan kita. Jadi guru kita dulu pernah ngajarin kita sekarang. Nah, sekarang kita kan jadi guru nih. Oke. Jadi kalau kita mengajarkan dari segi cara mengajar, teknik mengajar, atau bahkan metode pembelajarannya kurang lebih semuanya sama, maka sama saja kita merampok future-nya mereka. We rob them of tomorrow. Jadi kita harus memiliki eksplorasi, kreativiti, dan juga inovasi untuk supaya anak didik kita di era yang sekarang ini kan era milenial, generasinya banyak ya, mulai dari generasi Z dan generasi lain-lainnya bahkan yang mungkin setiap tahun generasi tersebut klasifikasinya bisa saja akan bertambah atau berubah sesuai dengan karakter zaman ya, karena kita sudah mencapai era benar-benar teknologi digital nih, khususnya di masa dan era pandemi sekarang ini. Baik. Untuk tugas pertama yakni terkait dengan 2W dan 1H. Yang pertama berdasarkan Mas Ranas menjelaskan bahwa Y itu harus ada dua unsur yaitu 2W 1H. Y yang pertama adalah bikin penasaran. Untuk what itu jelaskan dan yang ketiga adalah how to, kasih solusi. Jadi Y yang pertama ini adalah bikin penasaran. W yang pertama, untuk W yang kedua adalah what, yang satu hanya adalah how to. Ini lebih simple loh teman-teman dibandingkan dengan 5W1H yang biasa saya ajarkan ke anak-anak untuk buat kalimat lah atau menanyakan hal tertentu kepada orang lain, atau 5W dan 1H yang biasa kita gunakan untuk analisis paragraf gitu. Baiklah. Untuk 2W1H, saya menerapkan yang pertama Y-nya terkait dengan menjadi guru handal dengan game. Atau biasa sekarang disebutnya seringnya edu game ya. Kemudian what-nya yaitu, mohon maaf, di sini saya kurang space. Untuk yang kedua, mohon maaf ini saya benarkan sedikit. Ya. Oke, sudah rapi, saya save sebentar. Baik, yang kedua terkait dengan what-nya. What-nya menjelaskan tentang edu game itu sebenarnya apa sih. Kemudian yang ketiga how to, langkah-langkah membuat konsep edu game. Ya. Untuk 2W1H dalam konsep yang saya buat ini terkait dengan edu game akan saya coba eksplorasi ke dalam creative thinking.
berikut. Ya, jadi ini terkait dengan game ya. Oke, baiklah. Untuk itu marilah kita coba mulai eksplorasi dan mengembangkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah solusi cerdas dalam belajar mengajar dengan game atau edu game. Baik, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu guru, bagaimana ketika melihat anak-anak kita bermain game? Apakah Bapak Ibu guru lebih melarang, dalam arti melarang adalah tegas melarang saat para siswa menghabiskan waktu untuk bermain game dalam kelas? Mungkin ada baiknya kita sebagai guru mulai membiasakan diri untuk bisa bersahabat dengan kegemaran siswa-siswi kita ataupun Bapak Ibu guru yang memang di rumah memiliki anak-anak. Jadi kita bisa melihat agar para siswa kita ini merasa enjoy belajar melalui cara yang memang mereka sukai. Salah satunya dengan menggunakan media game edukasi atau yang lebih dikenal dengan istilah edu game. Mengapa harus edu game sih Bapak Ibu? Oke, menurut saya banyaknya penggunaan internet di Indonesia didominasi oleh penggunaan usia sekolah atau anak-anak didik kita sekarang lah kurang lebih. Maka dapat dibayangkan jika anak-anak usia sekolah tersebut mampu menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Nah, itu lebih baik lagi. Dan tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana cerdasnya para pelajar di Indonesia ketika hal-hal positif ini memang benar-benar menjadi suatu hal yang membuat pendidikan kita justru makin melambung, makin meroket, dan makin maju juga makin berkembang. Jadi makin berkembang dulu kemudian makin maju ya Bapak Ibu. Namun tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika para siswa atau anak didik kita nanti mampu menggunakan internet untuk hal-hal yang positif tersebut, tentunya dengan cara yang cerdas dan bijak. Lantas, mengapa kita sebagai guru tidak mencoba untuk menyajikan pembelajaran menggunakan media edu game tadi? Bukankah jika siswa menyukai sesuatu yang mereka rasa, oh saya suka, tentunya saya akan menjadi ikhlas untuk melakukan suatu hal tersebut tanpa paksaan. Nah, jadi maksudnya dari kata ikhlas tersebut Bapak Ibu, bukankah akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri jika kita sebagai guru begitu dinantikan para siswa di kelas karena pembelajaran yang disajikan sangat menyenangkan, tentunya dengan edu game tadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, berikut saya berikan langkah yang tepat untuk membuat konsep edu game yang tepat dalam pembelajaran. Oke, yang pertama, Bapak Ibu dapat menentukan materi sesuai rancangan RPP terlebih dahulu. Jadi memang kita sebagai guru tidak bisa terlepas dari RPP ya Bapak Ibu. Yang kedua, siapkan aplikasi yang sesuai untuk konsep edu game kita. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan PowerPoint game nantinya, atau dari PowerPoint game tersebut Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain seperti Construct2 atau aplikasi lainnya yang memang convert dari PPT tersebut menjadi suatu aplikasi yang nantinya bisa dinikmati anak didik kita. Atau Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan aplikasi pembelajaran lain seperti Quizzes, ClassPoint, Nearpod Video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, disarankan menggunakan aplikasi yang familiar. Kenapa harus familiar nih Bapak Ibu? Menurut saya pribadi dan memang yang tidak terelakkan, anak didik kita itu pada dasarnya ada yang memiliki dasar-dasar IT yang baik dan yang memang belum terlalu baik. Bukan tidak bisa mereka bisa, tapi kita sebagai guru harus juga mengeksplor mereka lagi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memang contohlah sudah memegang sekali nih kuis itu seperti apa, plus minusnya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan anak didik yang memang merasa kesulitan menggunakan quizzes seperti itu. Untuk poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk selalu mencari referensi terkait edu game di internet. Itu yang utama Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat perkembangan edu game itu kalau biasa kita menggunakan PowerPoint, mungkin nantinya jadi menggunakan aplikasi yang kita convert tadi dengan Construct2.
atau mungkin bisa menggunakan aplikasi lainnya yang nantinya mungkin tahun-tahun kemudian akan updating terus. Yang kelima, ini yang insya Allah yang terakhir, jangan lupa untuk memberikan edu game yang memang berkaitan dengan KD yang sedang diajarkan. Nah, ini nomor 5 ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang pertama Bapak Ibu, yaitu terkait dengan menentukan materi sesuai rancangan RPP. Jadi sebenarnya edu game ini juga bisa digunakan untuk evaluasi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang guru yang diharapkan kehadiran oleh para siswanya, kita menyadari Bapak Ibu, itu tidaklah mudah. Tetapi kita bisa mengupayakannya salah satunya dengan cara mengikuti hal yang disukai oleh para siswa. Itu adalah kesimpulannya. Nah, kita juga bisa menggunakan EduGame untuk menarik minat belajar siswa karena kegemarannya bermain game. Bahkan kita juga bisa membuat evaluasi pembelajaran dengan menggunakan EduGame tadi, konsep EduGame ya. Nah, jadi menurut Bapak Ibu gimana nih? Keren bukan jika ulangan disajikan dalam bentuk EduGame juga? Nah, jika merasa hal ini memang keren, nah untuk segi pembelajaran kita dari awal sampai akhir, kenapa kita tidak coba menerapkan konsep EduGame ini? Nah, kalau merasa keren, yuk mari Bapak Ibu kita budayakan pembelajaran berbasis game di dunia pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf saya tidak menampakkan wajah pada video saya ini, tapi insya Allah di awal mula sudah ada foto saya, itu adalah foto saya itu asli, nggak pakai editan kok. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat sudah menyimak video saya. Terima kasih kepada Master Anas dan juga Master Prima untuk kesempatannya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Public Speaker Indonesia.